Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Reva Septia Wulandari dengan NIM H120230029. Di sini saya izin untuk mempresentasikan hasil pengerjaan UTS saya dengan aplikasi catatan keuangan mahasiswa. Di sini terdapat halaman untuk login dan juga halaman untuk register. Kemudian di sini saya akan login menggunakan akun yang sudah terdaftar. Kemudian tampilannya akan seperti ini, di mana di sini terdapat tambah transaksi, kemudian ini sudah berhasil diinputkan. Kemudian di sini juga terdapat fitur untuk edit. Dan juga fitur untuk hapus. Kemudian di sini juga dapat memfilter berdasarkan kategori. Dan juga dapat memfilter berdasarkan tanggal. Kemudian di sini juga dapat memfilter berdasarkan kategori dan juga tanggal. Kemudian di sini terdapat grafik bulanan, yang dimana di sini grafik bulanannya terdapat total keseluruhan dari pengeluaran dan juga total keseluruhan dari pemasukan. Di sini saya juga menyediakan untuk sesi logout. Kemudian akan saya lanjutkan menuju program. Untuk struktur MySQL dari aplikasi catatan keuangan mahasiswa ini seperti ini. Kemudian di sini terdapat controller yang dimana digunakan untuk mengatur proses registrasi, login, dan juga logout user. Di sini terdapat construct, yang dimana fungsi ini dipanggil secara otomatis saat controller itu dipanggil. Nah, di sini memuat model, out model, dan juga helper URL. Kemudian di sini terdapat register, di mana register ini untuk menampilkan halaman form registrasi. Kemudian di sini terdapat register user, ini untuk memproses form registrasi, yang dimana terdapat validasi username dan juga validasi password. Jadi jika validasi gagal, maka form akan ditampilkan ulang. Kemudian di sini terdapat form login, di mana akan menampilkan halaman login. Sama seperti register, diatur melalui layout dan view out login. Kemudian di sini terdapat login user, di mana ini memproses form login. Kemudian terdapat validasi username dan password. Jika validasi gagal, maka akan menampilkan ulang halaman login. Kemudian di sini terdapat logout, yang dimana ini akan menghapus semua session dari login, kemudian akan ke redirect ke halaman login kembali.
Kemudian di sini terdapat dashboard, controller dashboard yang dimana ini bertanggung jawab untuk menampilkan data ringkasan keuangan user. Jadi di sini memastikan bahwa hanya user yang login yang bisa mengaksesnya. Lalu mengambil data dari database untuk ditampilkan di halaman utama. Kemudian terdapat controller transaksi, di mana controller ini mengatur semua logika CRUD data transaksi pengguna. Di sini terdapat construct yang dipanggil otomatis saat controller dijalankan. Kemudian index ini untuk menampilkan daftar transaksi. Kemudian create ini untuk menambahkan transaksi. Kemudian edit ini untuk mengedit transaksi. Kemudian delete ini untuk menghapus transaksi ini. Kemudian ada validasi form untuk memastikan semua inputan itu wajib diisi. Kemudian di sini terdapat my controller yang dimana sebagai controller induk yang mewarisi extend dari CI controller dari kode Gniter. Semua controller lain seperti out, dashboard, transaksi ini bisa mewarisi my controller agar otomatis memiliki fitur tambahan seperti pengecekan login. Kemudian di sini terdapat out helper yang dimana fungsi is login ini digunakan untuk memeriksa apakah pengguna sudah login dengan cara mengecek apakah data ID user dalam session itu ada apa tidak, seperti itu. Kemudian di sini terdapat register yang dimana menerima data user dari controller, kemudian password dienkripsi dengan password hash, kemudian data dimasukkan ke tabel user menggunakan thisdb insert ID menggunakan insert ID. Kemudian return ID user baru dibuat menggunakan ini insert ID. Kemudian untuk login itu yang pertama cek user berdasarkan username di tabel user. Kemudian jika user ditemukan maka akan mengambil data user. Kemudian akan diverifikasi password dengan password verify. Kemudian jika cocok maka akan return object user. Jika tidak cocok maka akan return false. Kemudian di sini terdapat transaksi model yang dimana beberapa metode yang digunakan untuk mengelola transaksi. Di sini terdapat fungsi get all yang dimana untuk mengambil semua data transaksi milik pengguna tertentu dengan opsi filter berdasarkan kategori dan tanggal. Kemudian di sini terdapat get ID user. Kemudian di sini terdapat get ID user yang dimana mengambil satu transaksi berdasarkan ID transaksi yang diberikan. Kemudian di sini terdapat create data yaitu menambahkan data transaksi baru ke dalam database. Kemudian di sini terdapat update yang dimana ini memperbarui data transaksi berdasarkan ID transaksi. Kemudian di sini terdapat delete yaitu menghapus transaksi berdasarkan ID transaksi. Kemudian di sini terdapat get monthly summary atau merangkum bulanan untuk grafik tren dengan menggunakan agregat pemasukan dan pengeluaran berdasarkan bulanan.
Kemudian di sini terdapat get total by jenis. Jadi ini menghitung nominal transaksi berdasarkan kategori pemasukan atau pengeluaran. Kemudian di sini terdapat out untuk login dan juga register. Kemudian di sini terdapat layout dari main PHP. Di sini juga terdapat partial dari footer dan juga header. Kemudian di sini di bagian views juga terdapat transaksi, yaitu terdapat form PHP dan juga index PHP. Untuk form itu yaitu untuk membangun ini. Kemudian index itu untuk di bagian sini. Kemudian di bagian filter transaksi juga. Kemudian di sini terdapat dashboard, di mana dashboard ini berisi grafik dan juga chart.js. Mungkin sekian dari saya. Mohon maaf apabila banyak kesalahan kata. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.